Lepas dari tiga macam ini, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Di antara sekte Islam yang sesat adalah sekte Wahabi atau Salafi. Mereka sering mengaku-ngaku sebagai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun akidahnya jauh menyimpang dari ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Mereka membuat konsep tauhid tersendiri, yakni Trinitas Tauhid, Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid Asma wa Sifat. Ajaran akidah ini jauh berbeda dan menyimpang dibanding dengan Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berupa Aqaid Sifat 20 karya Imam Abul Hasan al-Asy'ari yang hidup pada abad 8 Masehi, jauh sebelum Ibnu Taimiyah, ulama panutan sekte Wahabi. Trinitas Tauhid ini menjadi akidah mereka setelah dikukuhkan oleh pendirinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sampai saat ini, ajaran Trinitas Tauhid ini telah banyak diajarkan di majelis-majelis taklim Wahabi Salafi di Indonesia. Berikut Mimin jelaskan apa sebenarnya Tauhid Trinitas ini. Pada abad 13 Masehi, Ibnu Taimiyah membuat sebuah konsep Tauhid yang mempunyai beberapa konsekuensi yang sangat besar. Konsep yang ia karang dikenal dengan pembagian Tauhid menjadi 3 macam, yakni Rububiyah, Uluhiyah, dan Al-Asma wa Sifat. Sebelum era Taimiyah, ketiga istilah ini sudah dikenal dan beredar, tapi hanya sebagian istilah lepas yang mandiri, bukan sebagai istilah yang terintegrasi dalam sebuah konsep berjenjang tentang tauhid yang mempunyai beberapa agenda serius. Tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa pencipta atau pengatur alam semesta hanyalah Allah saja. Dalam hal ini diklaim bahwa seluruh golongan manusia termasuk orang kafir sudah bertauhid. Ibnu Abdul Bas, salah satu pendukung fanatik Ibnu Taimiyah, menjelaskan. Yang kedua adalah tauhid rububiyah, seperti pengakuan bahwasannya Allah adalah pencipta segala sesuatu dan bahwasannya alam semesta tidak mempunyai dua pencipta yang setara dalam sifat dan perbuatannya. Tauhid ini adalah benar tanpa diragukan lagi dalam serta segolongan sufi. Tauhid ini tidak ditentang oleh sekelompok Bani Adam manapun yang dikenal, tetapi sudah ada fitrah dalam hati untuk mengakui lebih besar dari fitrah untuk mengakui seluruh ekstensi lain. Sedangkan Tauhid Uluhiyah menurut mereka adalah ajaran untuk menyembah Allah semata, berdoa kepada Allah semata, mencintai Allah semata, dan seterusnya. Tauhid ini yang dianggap sebagai misi utama Rasulullah, bukan tauhid rububiyah yang memang sudah diakui. Ibnu Taimiyah mengatakan, sesungguhnya tauhid yang diperintahkan oleh Allah pada hambanya hanyalah tauhid uluhiyah yang sudah mencakup tauhid rububiyah dengan cara menyembah Allah tanpa menyekutukannya dan sesuatu pun, sehingga agama seluruhnya menjadi milik Allah, tak ditakuti selain Allah, tak diseru kecuali Allah. Allah menjadi yang paling dicintai apapun, sehingga cinta dan marah karena Allah dan menyembah Allah dan pasrah terhadap Allah. Tauhid Asma wa Sifat, yakni beriman pada semua yang ada dalam Al-Quran yang mulia dan hadis-hadis Nabi yang sahih, yang terdiri dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang disifati oleh Allah dan Rasul secara hakikat. Secara sepintas, tak ada yang bermasalah dari klasifikasi ini. Inti dari kesemuanya adalah ajakan untuk menyembah Allah.
tanpa menyekutukannya dengan apapun, dan ajakan untuk mengimani seluruh nama dan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis sahih. Namun, kalau hanya ajakan seperti ini, tentu bukan hal baru bagi kaum muslimin akan mengakuinya sebagai kebenaran. Yang menjadi objek sesungguhnya dari pembagian tauhid ini tak sesederhana itu, tapi ada agenda tersembunyi di balik klasifikasi. Apa sebenarnya yang menjadi agenda besar di balik ajaran Trinitas Tauhid sekte Wahabi tersebut? 1. Mengeklaim bahwa mayoritas manusia, bahkan seluruhnya, sudah mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan pengurus alam semesta. 2. Menuduh bahwa mayoritas ulama ahli kalam dan tasawuf, bahkan mayoritas kaum muslimin, masih belum bertauhid. Dalam arti mereka masih belum menyerukan untuk menyembah Allah saja. Mereka dituduh masih dalam level yang sama dengan kaum musyrik di seluruh dunia, sebab mengabaikan apa yang mereka sebut sebagai tauhid uluhiyah yang menjadi misi para rasul seperti bertawassul dan istighosah. 3. Mempropagandakan bahwa lawan-lawan Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya belumlah mengimani seluruh nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan hadis sahih. Bahkan sekelas Imam Al-Ghazali, Imam Fakhrul Razi, mereka dituduh hanya tahu tauhid rububiyah saja dan mengabaikan hakikat nama-nama dan sifat Allah. Jadi, klasifikasi pembagian tauhid tak hanya berisi ajakan untuk menyembah Allah tanpa menyekutukannya, tetapi agenda melempar klaim dan tuduhan pada orang-orang dianggap berlawanan dengan Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya. Tuduhan dan klaim ini kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri sekte Wahabiyah, beberapa abad setelah Ibnu Taimiyah wafat. Wallahu a'lam bishawab.